Pernahkah kamu merasa seperti terjebak dalam labirin masalah? Hutang yang tak kunjung lunas, pekerjaan yang tak memberi arti, atau hubungan yang terus menghancurkan hati. Kita berteriak, "Kenapa aku? Apa salahku?" Tapi hari ini, aku ingin mengajakmu melihat sisi lain dari semua ini. Ada rahasia yang dipegang oleh orang-orang sukses dunia, para pejuang hidup yang justru menemukan cahaya di titik tergelap mereka. Rahasia itu adalah menyadari dan menerima. Bukan pasrah yang lemah, tapi penerimaan yang memberdayakan. Seperti tanah yang menerima hujan deras, lalu menumbuhkan bunga. Mari kita mulai dengan Steve Jobs. Tahun 1985, pria ini dipecat dari Apple, perusahaan yang ia bangun dari garasi. Bayangkan betapa pahitnya. Diwawancarai, dia bercerita, "Aku merasa seperti ditampar di depan publik. Tapi perlahan, aku menyadari sesuatu. Aku bebas. Aku tidak lagi dibebani oleh ekspektasi orang lain." Jobs kemudian mendirikan Next dan Pixar. Pixar menciptakan Toy Story, film animasi pertama yang mengubah industri. Next dikembangkan dengan teknologi yang kelak menjadi tulang punggung Apple. Saat dia kembali ke Apple di tahun 1997, perusahaan itu hampir bangkrut. Tapi karena dia telah menerima kegagalan sebagai guru, dia membawa Apple menjadi raksasa teknologi. Dalam Islam, kita diajarkan tawakal. Bukan berarti diam tanpa usaha, tapi seperti kisah Nabi Musa yang memukulkan tongkatnya ke laut. Dia berusaha, tapi hasilnya diserahkan pada Allah. Jobs pun begitu. Dia tidak mengutuk nasib, tapi berkata, "Titik terendahku justru menjadi fondasi terkuatku." Oprah Winfrey lahir dari keluarga miskin di Mississippi. Dia mengalami pelecehan seksual sejak kecil, hamil di usia 14, dan kehilangan bayinya. Tapi lihatlah apa yang dia lakukan dengan rasa sakit itu. Di acara talk show-nya, dia sering bercerita tentang masa lalunya. Bukan untuk mengasihani diri, tapi untuk menyadari bahwa pengalaman buruknya bisa menjadi kekuatan. Dia mendirikan sekolah untuk anak perempuan di Afrika Selatan, dan menjadi salah satu wanita paling berpengaruh di dunia. Orang Jawa punya falsafah, "Nrimo ing pandum", menerima dengan ikhlas apa yang sudah menjadi bagian hidup. Tapi ini bukan pasrah tanpa tindakan. Seperti petani yang tahu musim kemarau akan datang, mereka tidak marah pada langit, tapi menyiapkan lumbung di masa panen. Nelson Mandela dipenjara selama 27 tahun. Tapi saat dibebaskan, dia tidak membalas dendam. Dia menerima bahwa masa lalu tidak bisa diubah, tapi masa depan bisa dibangun. Dalam autobiografinya, dia menulis, "Jika aku tidak belajar memaafkan selama 27 tahun itu, aku akan tetap menjadi tahanan, meski tubuhku sudah bebas." Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Bersabarlah, karena sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar." Quran Surat Al-Baqarah 153. Mandela tidak membenci penjajah, tapi justru bekerja sama untuk perdamaian. Aku ingin berbagi cerita dari seorang pendengar kita, sebut saja Budi. Tahun 2018, Budi terlilit utang 1 miliar rupiah. Setiap malam dia menangis, merasa hidupnya hancur. Suatu hari, dia membaca buku tentang mindfulness. Dia mulai menyadari bahwa selama ini dia lari dari masalah. Dia menerima bahwa utang itu ada, lalu membuat rencana pelunasan bertahap. Hari ini, Budi punya usaha kuliner yang omsetnya 200 juta rupiah per bulan. Dia tidak langsung kaya, tapi dengan menerima kenyataan, dia menemukan jalan keluar. Jujur pada diri sendiri. Akui apa yang sedang terjadi, tanpa menyalahkan diri atau orang lain. Tuliskan perasaanmu. Seperti Oprah yang rajin menulis jurnal, ini membantu proses menyadari. Buat rencana kecil. Seperti Budi yang melunasi utang sedikit demi sedikit. Hidup ini seperti sungai. Jika kita melawan arus, kita akan kelelahan. Tapi jika kita belajar mengalir, kita akan sampai ke laut yang luas. Jika kamu ingin terus dapatkan motivasi seperti ini, subscribe, like, dan share channel ini. Karena setiap masalah ada jalannya, dan di sini, kita akan temukan bersama.